beribadah. Mungkin mereka merindu untuk dengar firman-Mu Tuhan, tapi mereka nggak bisa datang Tuhan. Saat ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang Tuhan, kami mau bertekun. Ketika kami datang beribadah Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mendapatkan rema. Ketika kami dengar firman-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami semua akan mengalami perubahan. Ketika kami pulang Tuhan, dan kami tidak mau Tuhan, kami hanya mendapatkan informasi belaka Tuhan, tapi kami sungguh rindu Tuhan, kami dapat rema yang dapat mengubah hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini aku berdoa, aku mengikat setiap roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan dalam nama Yesus, kami menghancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biar kuasa-Mu yang mencengkram tempat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara lebih jauh, lebih dalam, lebih kuat pada setiap pribadi ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas berkata-kata Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berbicara Tuhan secara khusus pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kembali ke segala pujian, hormat, syukur kami pada dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, mari kita duduk. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah ini. Dan saya percaya saudara kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Mungkin ada banyak godaan, ada banyak tantangan ya membuat kita untuk malas untuk datang, saudara. Dan saya percaya itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kedagingan itu pengen itu selalu untuk menarik kita pada hal-hal yang disukai. Nah, kadang-kadang bentrok dengan keinginan roh. Roh itu penuh tapi daging lemah, betul saudara? Nah, saya merenungkan saudara. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang mereka rindu untuk beribadah, tapi susah untuk diajak, nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena sakit atau apa. Sedangkan waktu sehat diajak ke gereja nggak mau. Susah, kabur-kaburan. Tapi kita sakit minta bawa saya ke gereja, gimana? Bawanya susah. Udah sakit, betul ya? Kita juga bingung. Nah, jadi Bapak Saudara bersyukur kalau kita bisa datang. Ya jujur sama seperti tadi kesaksiannya Pak Bayu, saya juga capek. Kita juga capek saudara. Mungkin saya nggak secapek Pak Bayu ya, karena lebih sibuk lah. Cuman jadi gini, kemarin itu hari Sabtu kami datang ke orang meninggal dari kakak daripada pengurus gereja ini. Ya iparnya Pak Roberto, itu kakaknya kokonya Lini. Nah, beliau meninggal. Jujur saudara, kami pulang itu dari Lembang itu nyampe rumah itu jam setengah 12 malam. Nah, pas saya lihat ibadah jam 9 pagi. Aduh, mau berangkat jam berapa? Setengah 12. Ya, terus Pak Roberto WA, jangan sampai telat ya. Gimana mau telat? Dan Bapak Ibu tahu ibadah kremasinya, ibadah proses pemayaman itu di Cikupa. Waduh, di rumah duka Oasis. Ya kalau ada mobil sih enak lewat tol ya. Nah, keluar tol Bitung itu udah dekat. Masalahnya saya nggak punya mobil, aduh naik motor tuh, Bapak Ibu bayangkan ke Grogol dulu, dan Mogol, wah sampai Tangerang masih kesana lagi, Cimone, waduh, Pasar Kemis, saya pusing bener, Bapak Ibu saya udah bayar. Karena pas kita bangun, saya bilang, iya siap, ini udah mau siap-siap, karena baru bangun, saya bingung, kan nggak mungkin saya ajak anak saya kan, jadi saya berdoa sama istri, bulan siap-siap, pas buka pintu hujan lagi, aduh. Benar-benar godaan luar biasa. Tapi ya saya sempat goyah sih, sempat pengen izin, tapi akhirnya tetap kita berangkat dan sangat melelahkan, perjalanan jauh, pulang pergi. Habis itu pulang kami mampir ke rumah Pak Pendeta Johan karena udah kecapean sebenarnya. Jadi mampir Harapan Indah karena mau masuk terus lagi, terus istirahat dulu mampir. Nah, tapi ya puji Tuhan, tadi pagi juga pelayanan lagi, hari ini beribadah lagi, dan semua saya rasakan semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan berikan kekuatan. Nah, demikian juga saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, kita semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita butuh yang namanya selalu berapi-api, selalu punya semangat untuk yang namanya kegiatan rohani ini. Saudara harus tanamkan di dalam hati kita. Amin, Saudara. Amin. Nah, jadi judul khotbah saya pada sore hari ini adalah bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan. Persekutuan itu banyak ya, benar ya Bapak Saudara.
Dari semua kita nih, dari masih muda, saya sebelum menikah, saya sudah bersekutu di persekutuan kampus, di persekutuan mana lagi, mungkin persekutuan setelah ya dari SMA, kampus, kemudian masuk lagi dalam gereja, dan gereja itu udah berapa kali pindah, udah 3 atau 4 kali pindah, dan itu semua kita bertumbuh dari persekutuan satu ke persekutuan lain, betul ya? Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara akan melihat, oh iya, saya udah makin, ya artinya kita semakin mengenal Tuhan lah dari persekutuan-persekutuan yang lain. Nah ini penting saudara. Kenapa? Karena ini akan menentukan kehidupan kita. Jadi saudara, ketika kita ditempatkan dalam persekutuan, kita butuh yang namanya kita tuh bertekun. Amin saudara. Nah, seringkali ya tadi kita dengar kesaksian Pak Bayu, puji Tuhan, mulai dibukakan berkat-berkat, ya amin ya. Lewat jalur misalnya foto, yang mungkin dulu sekadar hobi, sekarang mulai masuk dalam yang lebih apa namanya, lebih dalam lagi lah, ya bagaimana untuk harus profesional, mungkin kedepannya lebih canggih lagi. Kita nggak tahu betul ya saudara, diundang, karena kalau kita lihat dengar fotografer tuh rata-rata mereka pergi kemana cuma buat foto, dibayar balik lah. Itu kalau saya pekerjaan paling menyenangkan. Kenapa? Jalan-jalan dibayar tuh. Darwis Triadi itu sampai punya sekolah dan sebagainya. Saya percaya semua tuh bisa, tapi kuncinya apa? Kita harus bertekun. Amin. Salah satu hal tekun, termasuk dalam persekutuan. Nah, kembali lagi, kenapa kita belum banyak melihat perubahan dalam hidup kita? Saudara, ini penting saudara, karena mungkin kita udah ikut Tuhan bertahun-tahun, saudara, tapi hidup kita tuh masih begini, jatuh bangun saudara. Mungkin kita bisa datang beribadah, kita berapi-api bersenang, tapi pulang masih bohong jalan terus. Tuh ya. Ditanya, mama mana? Ya, nggak ada tante. Kemana? Nggak tahu. Ya, artinya kita ya banyak saudara, kita belajar. Kenapa? Karena kita masih naik turun, jatuh bangun. Nah, kita belum melihat perubahan. Yang harus kita belajar adalah kita harus bertekun. Amin saudara. Bertekun itu satu hal yang harus kita yakini dan harus kita lakukan. Nah, perjalanan rohani kita, orang percaya itu tidak dapat dipisahkan dengan persekutuan, tadi saya sudah bilang ya. Karena justru dalam persekutuan tersebut seorang dapat mengalami pembaruan. Jadi saudara mungkin saudara udah jatuh nih, tapi ketika datang ke gereja saudara akan dibangkitkan lagi, dibuatkan lagi. Nah, ini yang perlu saudara. Jadi kita butuh yang namanya persekutuan tersebut. Amin saudara. Nah, persekutuan ini sangat-sangat penting saudara. Nah, kenapa kita harus bertekun? Bertekun itu beda sama rajin saudara. Saudara mungkin bisa rajin, tapi belum tentu saudara bertekun. Bertekun itu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya bersungguh-sungguh, bersikeras. Jadi dia mau bersungguh-sungguh untuk dalam satu hal. Jadi benar-benar punya ketekatan hati. Itu namanya bertekun saudara. Kita pernah dengar ya, dulu anak-anak waktu di sekolah, yang tekun, pangkal, pandai, betul ya. Tapi kalau rajin, pangkal, karena banyak orang rajin datang ke gereja, tapi mereka datang sampai di gereja buka handphone, lihat Shopee lah, lihat oh ini gambar ini bagus nih, ya mereka rajin, dia datang nggak pernah terlambat, tapi sampai gereja lihat Facebook lah, dan mereka nggak mengalami yang namanya berkat secara supranatural. Saya percaya saudara, mereka kehilangan berkat Tuhan. Nah, kenapa kita harus bertekun saudara? Nah, kita harus berubah, belajar. Saya melayani ada beberapa gereja. Salah satu gereja kami melayani tim musik ya. Tadi saya melayani di satu gereja. Nah, sempat dikomplain sama ada jemaatnya. Jemaat udah akrab sama saya. Itu pemain musik kok habis ibadah, habis mau masuk firman pada keluar. Ya nggak tahu sih, ya beda-beda lah pengertiannya. Dan emang rata-rata begitu, masuk firman, habis hujan, tugas sudah selesai keluar. Ya atau ngapain, mungkin ngobrol-ngobrol atau gimana. Pas sudah mau denger udah setengah jam lebih baru masuk lagi. Dan itu yang terjadi saudara. Nah, buat saya itu suatu hal yang sangat menyedihkan, bahkan juga merugikan. Kenapa? Kita kehilangan berkat Tuhan. Padahal justru ketika kita sungguh-sungguh mempelajari firman, disitulah berkatnya. Amin saudara. Ini yang penting saudara. Nah, kita harus dalam kehidupan kita ada dua persekutuan yang saudara harus tahu. Yang pertama persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Allah. Tapi yang kedua persekutuan dengan
sesama. Nah, dua hal ini yang harus kita tekuni, saudara. Saudara nggak bisa hanya dengan Tuhan aja, tapi saudara dalam kamar nggak keluar, saudara bisa dengar pengkhotbah di YouTube, saudara bisa dengar puji-pujian, saudara nari sendiri, tapi saudara nggak dalam persekutuan dengan manusia, saudara nggak pernah lakukan. Itu juga nggak sehat juga. Atau mungkin saudara hanya bersekutu dengan teman-teman dalam persekutuan ini, tapi saudara suruh berdoa nggak pernah, suruh baca firman sendiri saat teduh, saudara nggak pernah. Nah, ini yang bahaya, saudara. Artinya kenapa? Kita harus seimbang. Amin. Ada dua persekutuan yang harus kita tekuni. Yang pertama persekutuan dengan Allah, kedua persekutuan dengan sesama. Nah, saat ini kita bersama-sama bersekutu. Ini pun harus kita sama-sama tekuni. Nah, saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita mau belajar satu persatu. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Ini ayat yang ditulis oleh seorang rasul, itu Rasul Paulus ya. Ibrani 19 sampai 23. Oke, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa perhatikan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin, saudara. Nah, oke, kita bahas satu persatu, bertekun dalam persekutuan. Nah, pertama persekutuan dengan Allah. Ini penting, saudara. Soalnya ada banyak orang itu merasa susah untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Nah, ini sangat disayangkan, saudara. Kenapa? Karena mungkin mereka menganggap bahwa yang namanya bersekutu dengan Allah itu harus mempunyai ritual-ritual tertentu, harus harus melakukannya dengan hal-hal yang tidak yang menurut mereka, aduh enggak lah, saya nggak bisa seperti itu. Padahal enggak, saudara. Sebenarnya firman Tuhan yang jelas itu kita di perjanjian baru untuk bersekutu dengan Allah itu sudah sangat-sangat dimudahkan. Amin. Zaman dulu, waktu zamannya bangsa Yahudi, untuk datang kepada Allah, saudara tahu ya, kita tahu semua, mereka masuk dalam bait Allah, ke dalam kemah kudus, itu ada 3 tempat, ada pelataran, ruang kudus, baru ruang maha kudus. Dan kita pun untuk datang bertemu dengan Allah itu melalui imam suci ya, imam agung. Nah, dia datang itu setahun sekali. Nah, makanya kita untuk datang kita harus bawa korban. Kalau nggak ada korban nggak bisa. Tanpa korban, saudara tidak akan bisa diperkenankan oleh Allah. Contoh misalnya zaman sekarang, kita mau datang, kita curhat dulu nih. Pak, saya ini Pak, dosa saya begini. Mana korbannya? Korban sembelih. Oke. Nah, yang buat orang yang kaya, korbannya lembu, sapi dan sebagainya. Tapi kalau orang yang agak susah, orang miskin, tekukur, burung tekukur ya. Nah, makanya di zaman Yesus itu sebelum masuk sinagog atau bait Allah itu ada penukaran, saudara. Ada penukaran lembu, ada penukaran burung-burung. Makanya Tuhan marah. Rumahku bukan akan disebut rumah doa. Itu artinya mereka dulu membuat jadi bisnis, ada penukaran. Jadi saudara nggak usah capek-capek datang sini, tinggal mana ya, saya beli ini aja deh, dikukur awal sini. Nah, Tuhan bukan seperti itu maksud Tuhan. Dan akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib, selalu nonton filmnya The Passion of the Christ, itu tabir kebagi dua, tabir bait Allah kebagi dua. Dan itu membuktikan bahwa kita itu sudah langsung menghadap Allah, tidak lagi melalui perantara. Perantaranya apa? Misalnya kalau dulu kan imam agung. Nah, sekarang pun ya ada beberapa agama yang masih datang pada Allah itu melalui perantara. Tapi untuk kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, datang kepada Allah itu sudah dipermudah. Tabirnya sudah dilepas, sudah ke belah dua. Jadi saudara bisa datang pada Tuhan 24 jam. Amin, saudara. Saudara lagi di motor, tolong saya, Tuhan saya. Kenapa? Nggak bisa. Seperti yang tadi Pak Bayu bilang, saksian tiap pagi, nyanyi, atau apapun. Dan itu saudara, itu sangat mudah.
Saudara nggak perlu lagi membuat hal-hal ritual yang lain-lain, enggak. Kalau mungkin agama seberang, mereka masih melakukan itu mungkin dalam pakai waktu-waktu ya lima kali dalam sehari. Kalau kita enggak, saudara mau datang doang, pergi lagi, datang lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah karena sudah direct langsung. Nah ini yang pertama, saudara tahu bahwa hubungan kita dengan Allah sudah dibebaskan, dan yang buka siapa? Tuhan yang buka, bukan kita. Mari kita lihat tadi Ibrani 10 ayat 20. Saya akan baca buat Bapak Saudara. Ibrani 10 ayat 20. Saudara tahu kebenaran ini supaya kita semakin yakin untuk kita punya persekutuan dengan Allah. Karena saya akan baca, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu Dirinya sendiri. Saudara, saya ulangi lagi ayat 10. Jadi karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu Dirinya sendiri. Jadi saudara dan saya, kita sekarang udah bisa masuk. Yang buka siapa? Tuhan yang buka. Amin, saudara. Amin. Kita bersyukur. Maka saya bilang, kalau kita bisa datang ke gereja itu anugerah Tuhan. Amin, saudara. Waduh, saya kadang suka. Ya itu saya bilang, ada kesaksian. Saya nggak usah cerita siapa orangnya. Wah, dulu waktu saya susah, saudara. Saya udah janjian, tiba-tiba orang kabur lewat belakang. Kagak ada. Benar, saudara, udah janjian. Ya jam 8 ya, oke datang jam 8 kurang 10 udah pergi orang. Di telepon nggak aktif. Orang butuh ngajak gereja. Sekarang sakit, ngerengek-ngerengek. Mau ajak saya ke gereja. Ya bukan saya mau ajak ke gereja. Ya satu hati saya bilang, udah lo rasain dulu sedikit lah, tenang aja. Asli lo ke gereja. Jangan saya bercanda, saudara. Artinya agak gini, kita tuh harus memahami dalam hidup, kita tuh nggak bisa sendiri. Amin, saudara. Kita tuh butuh Tuhan. Jadi ketika saudara datang kepada persekutuan harus dengan semangat, dengan rajin. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi Tuhan telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, itu melalui Dirinya sendiri. Amin. Jadi kita nggak usah takut lagi, nggak usah ragu. Kalau saudara masih ragu, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Saya doakan buat saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua itu dalam 2 Korintus 6 ayat 18. Ini ayat yang memberikan kita keyakinan betapa Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Ya, sekali lagi saya baca buat Bapak Saudara. Saudara perhatikan, ada di outline ya, ada di televisi, di layar. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, ini ayat ketika saya baca, saudara, saya merinding, saudara. Kenapa? Yang bicara itu dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Tuhan menganggap kita anak, saudara. Itu luar biasa. Amin, saudara. Saudara, mungkin kita nggak diakui, atau mungkin saudara punya kesedihan, saudara, orang tua saudara cuek sama saudara atau gimana. Tapi percaya firman Tuhan katakan, aku akan menjadi Bapamu dan kamu menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi artinya sekarang kurang apa lagi, saudara? Tuhan udah menganggap kita anak. Anak itu datang kepada Bapak, gimana kira-kira menurut saudara? Nggak mungkin kan mau masuk ke rumah, Bapak, boleh saya masuk? Nggak mungkin, saudara. Permisi ibu, permisi mama, saya mau mandi dulu. Itu bukan anak, saudara. Kalau anak tuh langsung masuk, wah lu, mak, mandi dulu. Bahkan disuruh-suruh sama orang tua, itu anak, saudara. Ya kita tahu ya, anak itu beda lah sama mungkin kalau ponakan atau mungkin tamu atau apapun dalam rumah. Kita itu dikatakan kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan. Jadi kita udah dapat fasilitas yang sangat luar biasa. Tuhan udah buka jalan. Kedua, kita dianggap anak. Sekarang kurang apa, saudara? Amin. Sebab itu rugi kalau saudara nggak bertekun dalam persekutuan dengan Allah. Rugi, saudara. Karena kita sudah mengalami hal ini. Nah, seorang mantan presiden kita sudah meninggal. Namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia pernah ngomong gini, saudara. Tuhan yang orang Kristen tuh dekat dengan umatnya. Manggilnya Bapak. Bapak. Kalau agama lain ada yang manggil Om, itu agak jauh Om. Tapi yang lebih jauh lagi manggil pakai toa. Manggil pakai toa, belum tentu benar pakai toa, jadi lebih jauh. Nah jadi Bapak Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang hubungannya dekat dengan kita. Amin. Kita panggil Bapak. Oh iya. Maaf, saudara. Ya jadi seperti itu artinya
kita benar-benar merasakan bahwa pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ketika dimanapun ada banyak kesaksian, mungkin saat lagi mau mungkin dalam situasi sulit berdoa, puji Tuhan selamat saudara, amin. Artinya kecepatan malaikat itu sepersekian waktu, mungkin kecepatan cahaya. Jadi ketika saudara mungkin mau nyebrang, ketika belajar refleks, Tuhan tolong, tolong, bisa ditolong, amin saudara. Nah, jadi kita belajar untuk hal itu. Jadi saudara, kurang apa lagi? Jalan sudah dibuka oleh Tuhan, tabir sudah dibuka. Kedua, saudara diangkat anak oleh Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak bertekun hubungan dengan Allah, yang rugi kita sendiri. Amin saudara. Ini yang kita perlu. Nah, jadi Bapak saudara, kita butuh yang namanya pengertian yang benar tentang hal ini. Saudara, di mana saudara berada, saudara harus mengerti bahwa saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, sekarang yang kedua saudara, tadi persekutuan dengan Allah. Yang kedua adalah persekutuan dengan sesama, betul ya? Dalam bahasa aslinya itu koinonia, persekutuan dalam komunitas. Nah, ini penting saudara. Mari kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24. Ya, oke saudara, Ibrani 10 ayat 24. Saya akan baca buat Bapak saudara. Saya minta tolong satu orang bisa bantu baca, karena saya baca dalam terjemahan yang lain. Oke, Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Coba ulangi lagi, marilah kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Saudara, persekutuan dalam proses itu adalah bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Kasih itu bukan kasih yang ini ya, tapi kasih Tuhan, kasih agape. Nah, dalam terjemahan ayat itu terjemahan yang lain ya, itu dikatakan gini saudara, mari kita mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Nah, jadi saudara, dalam terjemahan kalau sini kan tadi apa? Mari kita memperhatikan, betul ya? Kalau terjemahan yang lain dikatakan mari kita mencari cara untuk dapat saling mendorong. Jadi saudara, dalam satu komunitas itu dibutuhkan untuk kita sama-sama saling mendorong. Saling mendorong itu apa? Untuk kita mengenal dengan Tuhan. Nah, ini penting saudara, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudara bersyukur ketika kita ada dalam komunitas rohani. Amin. Amin. Nanti saya lebih jelas lagi, nanti dalam terjemahan lain itu lebih jelas lagi tentang bicara gereja. Nah, kita mengerjakan, jadi dalam komunitas apa? Mengerjakan pekerjaan, perbuatan-perbuatan baik. Saudara, dalam komunitas kita bersyukur saudara, karena komunitas itu banyak. Ada komunitas hobi, betul ya. Ada komunitas, mungkin komunitas sama-sama punya barang, misalnya komunitas misalnya punya mobil Alphard. Nah, dia ada komunitasnya tuh. Terus apa? Nah, biasanya komunitas itu melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan hobi mereka. Tapi dalam rohani, kita adalah komunitas rohani. Jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Perbuatan-perbuatan baik. Dan inilah kuncinya. Artinya apa? Supaya kita mencari cara untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Nah, ini penting saudara. Kenapa? Supaya kita di komunitas ini bukan cuma sekedar duduk dengar, tapi kita harus melihat, siapa yang datang ya? Kenapa dia nggak datang ya? Dari situ maka pertumbuhan komunitas itu akan mengalami pertumbuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena kita butuh komunitas dalam grow in agape. Jadi artinya bertumbuh dalam kasih Allah, sehingga kita bisa merasakan. Saudara tahu ya, jemaat mula-mula apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun setiap hari, berdoa, membaca firman, membagikan apa yang mereka miliki. Dan apa yang saudara tahu? Setiap hari Tuhan menambahkan. Ini penting saudara. Jadi satu komunitas itu, kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan, maka kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan berkati. Amin. Amin saudara. Nah, ini penting. Kita harus sama-sama belajar bagaimana dalam komunitas kita. Yang kedua, ini yang kemudian kita lihat, mari kita buka dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya, satu orang lagi tolong baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Coba lagi yang awalnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, stop sampai situ. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, terjemahan Alkitab kita. Tapi ada satu terjemahan lain itu FAYH, terjemahan Alkitab yang hidup, itu artinya. Itu kata begini, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan peristiwa sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Jadi itu lebih spesifik lagi, saudara. Dikatakan janganlah kita melalaikan dari ibadah. Di sini dikatakan apa? Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Ini lebih penting, lebih jelas lagi, saudara. Kenapa? Karena ibadah itu jelas-jelas pasti ibadah gereja. Amin, saudara. Amin. Jadi ya artinya gini, saudara. Ada orang, saya sangat prihatin kalau ada orang marah, tersinggung, kecewa gara gereja. Saya bingung hubungannya apa ya? Dia tersinggung sama A, tersinggung B, tapi nggak datang ke gereja. Kan gereja nggak salah, betul ya? Yang salah itu adalah bagaimana sikap seseorang mungkin. Dan bahkan mungkin ada opsi, udahlah gue mau keluar aja, hubungannya apa gitu. Padahal dia harus tahu bahwa gereja itu sah. Tuhan yang buat gereja sebagai rumah rohani. Amin, saudara. Ini penting, saudara, supaya kita tidak terjebak dengan mengasihani diri sendiri, egois, akhirnya kita melalaikan persekutuan di gereja, persekutuan dengan yang lain. Padahal penting, saudara. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat. Amin, saudara. Jadi kita sudah on the right track. Kalau bahasa yang lain itu bilang you are on the right track. Artinya kita sudah dalam posisi yang benar. Soalnya tiap minggu datang gereja, bahkan kita harus rajin, jangan melalaikan. Amin. 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 Saya percaya, saudara, kalau saudara lakukan ini bertekun, maka saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Benar, saudara. Terjadi, tinggal tunggu waktu, saudara akan mengalami perubahan. Yes. Jadi kita datang gereja itu bukan cuma sekedar duduk, lihat handphone, buka status apalah semua. Kita yakin, amin, yes Tuhan. Itu mengalir, saudara. Berkat itu mengalir. Yes, amin. Ketika saya renungan ini, saudara, saya praktekkan, saudara. Jadi beberapa minggu ini, saya kan dapat ayat ini sudah beberapa minggu yang lalu ya. Jadi setelah gereja itu saya benar-benar yes Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Jadi kita mengamini dan kita benar-benar ikut dalam satu persekutuan ini dan berkat Tuhan itu mengalir. Yes. Saya mengalami, saudara, dalam beberapa minggu ini, puji Tuhan, banyak berkat Tuhan. Amin. Berkat itu bukan bicara duit gitu ya, langsung transfer ini 10 juta, bukan, saudara. Tapi banyak pertolongan Tuhan. Saya kan sama istri nggak bekerja, saudara. Ya saudara tahu lah. Saya tuh buka usaha, cuman usahanya naik turun lah, namanya usaha kan. Nah, jadi kami tuh hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jadi sering kali kami tuh nggak ada uang, saudara. Benar-benar, aduh, nggak ada uang nih, gimana nih? Nah, maksudnya kan mau cari, tapi ya udah, kita berdoa, mengandalkan Tuhan. Ya puji Tuhan ada aja, saudara, ada aja pertolongan Tuhan. Nah, kemarin tuh saya ingat banget, gak apa-apa saya cerita dikit ya. Jadi satu kali tuh kami kan ada retreat ya. Retreat ini udah semua tuh udah dapat lah fasilitas lah, puji Tuhan, ada donatur lah. Nah, cuma ada satu yang masih keganjal, anak saya, saudara. Anak saya umurnya di atas 12 tahun. Aduh, ditelepon, Pak, gimana Pak? Iya, sabar, tenang, saya usahakan kecepatnya udah kan. Benar, saudara, saya lagi ada uang, benar-benar, aduh, gimana ya? Terus kemudian datang ibadah hari Sabtu, didatengin lagi. Pak, gimana Pak? Ini Moses, cuma satu soal Moses, aduh, keganjal gimana? Wah, saya agak ini juga, cuma saya nggak mau apa namanya? Saya yakin Tuhan masih buka jalan gitu, kan nggak mungkin ditinggalin kan? Tuhan saya pasti Tuhan buka jalan. Benar, saya tanya Pak Johan, bisa pinjemin dulu nggak gini? Pak Johan, udah banyak berdoa, pokoknya berdoa. Ya ini kita berdoa, saudara. Ya puji Tuhan, hari Minggu kami ada acara, makanya minggu lalu tuh ibadah dipercepat kan, ada acara ulang tahun lah. Ya udah, nah ulang tahun ada sepupu saya. Ya saya sih pede-pede aja, pasti Tuhan berkati lah. Entah dari mana kayak Tuhan siapkan gitu. Nah saya udah bilang ada satu tuh, pokoknya saya tunggu ya, saya minta waktu ke Senin. Itu malah satu tuh udah terakhir, apa udah ditutup, gue minta waktu ke Senin ya. Oh iya boleh Pak, udah tunggu Senin. Udah pas hari Minggu kami datang, saya nggak kepikiran, saudara, nggak ada kepikiran karena kan kami yang datang orang ulang tahun, masa
oh harusnya kita bawa kado dong, betul nggak? Masa dia ngasih kado gitu kan? Berkat saya nggak tahu udah. Dan pulang, udah kan udah selesai. Wah, padahal kita datang agak terlambat, dari sini udah makan semuanya. Ya puji Tuhan, istri suruh ditunjuk, ya udah sekarang WL gitu. Dia cuma satu lagu ya, masalah saya main gitar selama tahun-tahun. Terakhir dikasih PK, padahal saya nggak nyangka. Bisa selalu tebal juga. Ya udah, terus habis itu dipesanin Grab, semuanya udah lengkap lah. Karena saya pikir kan, aduh kalau pakai Grab lagi habis dong. Karena ternyata dipesanin Grab semuanya puji Tuhan. Dan jumlahnya ya lebih daripada buat bayar itu langsung saya tuh. Udah nih, bayarnya itu takut paket kan berubah lagi, gak enak lah. Kita kan udah janji Senin terakhir, hari Senin saya transfer. Ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Jadi artinya, ya, soalnya gini loh, kalau kita bertekun, kita sungguh-sungguh ke Tuhan tuh nggak diem loh. Yes. Tuhan bisa lihat, wah, ini orang lagi butuh. Sama seperti kita orang tua, kita tahu yang terbaik kebutuhan anak kita, betul soalnya? Yes. Satu lagi kasihan, jadi gini soalnya, anak saya tuh lagi senang basket. Anak saya senang basket, dia udah ngomong, Pih, ini kita mau, aku doang pihak mau punya jersey. Wah, saya sedih juga loh, punya jersey. Udah, jersey berapa? Saya tanya gitu. Dia bilang 4,5 Pi. Tapi belinya nggak bisa langsung karena dikumpulin dulu 6 orang. Jadi si gurunya bilang, ya udah saya kamu cari 6 orang, kalau dari 6 orang baru dia mau cetak gitu kan. Wah, saya cari tiap hari baru kumpul 4 apa 5 gitu. Terus singkat cerita, terus dia bilang, Pi, sorry, Pi, ya udah gimana? Ya belum Pi, masih 4 apa 5 orang gitu, kurang 1 lagi. Kalau saya bersyukur, saya tahu kita lagi ada bukan. Yuk carilah, tapi udah ada, tenang aja. Kamu ngomong langsung papi kasih, tenang. Ada papi uangnya. Oh iya siap udah dicari. Ya udah kan kita ini puji Tuhan saat kami ada ibadah persekutuan yang lain juga, ada di daerah Grand Wisata yang ngobrol atau gimana. Orangnya ternyata dia punya jersey, tapi jerseynya jersey apa ya? Jersey pokoknya jersey bukan jersey sekolah lah, cuman bagus gitu nih asli juga. Dan dia bilang nih jersey kesayangan gua, saya pokoknya lu jangan sampai lu asal-asalan nih, lu perawat ya, nanti gua kasih ke lu. Wih, saudara pas dia bilang gua kasih ke lu, wah saya langsung sedih. Emang ibu sempat bilang, ntar dulu jangan kasih lu, nanti aja. Saya dengar, cuma saya diem aja. Tapi anaknya langsung lapor ke bapaknya, wih aku mau kasih gini. Bapaknya bilang, kasih sekarang, udah kasih. Karena kan ya artinya, jadi waktu di situ si Moses kesaksian. Dia tinggal aku aja nggak punya jersey. Wah, saya dalam hati saya udah tunduk aja. Ya Allah, gimana sih? Tapi ternyata mungkin mereka tergerak. Ya udah dikasih, di jersey anaknya dikasih. Ya saya bersyukur ada aja kalau puji Tuhan. Jadi jersey mahal tuh. Saya udah lihat harganya lumayan mahal karena dia asli tuh, asli NBA. Wah, wow, puji Tuhan. Satu. Jadi ya saya percaya ada pertolongan Tuhan. Apa ya, perlindungan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan. Amin saudara. Sebab kita sama-sama belajar saudara. Juga dalam komunitas kita jangan lupakan bahwa gereja ini adalah rumah rohani kita. Amin saudara. Nah, tidak dapat dipungkiri kita belajar mengekspresikan kasih Kristus itu dalam komunitas. Nah, ini penting saudara. Jadi saudara, bagaimana kita mengekspresikan? Karena firman Tuhan katakan kita harus mengasihi, betul kan? Kita harus mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Bagaimana kita mengekspresikan? Itu dalam komunitas. Mungkin kita pikir, aduh Tuhan, saudara nih, kita nggak mungkin, kita hanya bisa mengasihi itu karena kasih Kristus. Jujur saudara, saya pernah mengalami kesel saudara, orang benci sama karena kesel dengan sikapnya dia. Saya tuh udah, secara manusia ngapain ngurusin dia? Saudara bukan, apa bukan, ngeselin. Tapi kita bisa mengasihi apa? Karena kasih Kristus. Amin, saudara. Dan akhirnya saya bisa memberi salaman. Apa kabar Bu? Gimana Bu? Kabar sehat? Puji Tuhan itu karena kasih Kristus. Amin, saudara. Jadi di komunitas ini bisa terjadi yang namanya kita mengekspresikan kasih Kristus. Amin, saudara. Amin. Nah, kita percaya, saudara. Kenapa kita bisa mengekspresikan? Karena pertama, karena Kristus telah membukakan pintu. Maka persekutuan dengan Tuhan bukanlah hal yang menyulitkan tapi menyenangkan. Itu kuncinya. Jadi saudara, persekutuan dengan Tuhan itu hal yang menyenangkan saudara. Kalau saudara, tadi saya sudah bagikan 2 hal ya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Kedua, Tuhan menganggap kita anak-anaknya. Jadi saudara, persekutuan dengan Tuhan bukan suatu hal yang sulit lagi, tapi hal yang menyenangkan. Dan juga karena Kristus adalah jalan, maka persekutuan kita menjadi sebuah persembahan menjawab kerinduan Allah untuk menyukakan hatinya. Yang saudara terakhir,
Anak Kristus adalah kasih, kita dimampukan untuk mengasihi mereka yang ditempatkan dalam komunitas kita. Jadi kita bisa mengekspresikan kasih. Jadi dalam satu komunitas, kalau ada orang buat kita kesel, soalnya jangan kita mundur, jangan kita keluar dari gereja, tapi adalah kita mengekspresikan kasih Kristus. Karena hanya kasih Kristus yang bisa mengubahkan hidup kita. Benar saudara? Mungkin secara manusia kita ketemu orang yang kepala batu tuh udah bawanya kesel, betul ya? Tapi Kristus bisa ubahkan, kita bisa mengasihi orang tersebut. Amin saudara. Nah, hal yang terakhir saudara, dengan cepat saya ingin bagikan berkat Tuhan. Berkat Tuhan ketika kita bertekun. Amin saudara. Ada 3 hal saudara. Berkat Tuhan kalau kita bertekun. Saudara, Tuhan pasti memberikan ganjaran pada orang-orang yang tekun. Amin saudara. Nah, yang pertama Tuhan melimpahkan kekuatannya. Mari kita buka ayatnya dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik, Tuhan melimpahkan kekuatannya. Ini penting saudara. Oke, saya akan baca ini yang A saja ya. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya pada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang pertama, ketika kita bertekun pada Tuhan, kita bertekun bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Amin. Apa itu kekuatan Tuhan? Kekuatan Tuhan itu artinya Tuhan memberikan semua hal yang buat kita jadi tetap semangat. Saudara. Mungkin dalam minggu tua kita seringkali lemah, letih, lesu, capek. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Nah ini penting saudara. Jadi jangan pernah kita santai-santai, atau jangan pernah kita hanya mengikuti Tuhan hanya sekedar saja. Tapi Tuhan melihat ketika kita sungguh-sungguh ikut Dia, maka Tuhan memberikan kekuatannya. Yang pertama saudara. Yang kedua, kita akan mengalami berkat dan mujizat saat kita bertekun. Berkat dan mujizat. Ketika kita mengalami, yang kedua, kita akan mengalami berkat dan mujizat. Ini dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 43. Saya akan baca buat Bapak Saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu banyak mujizat dan tanda. Saudara perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Jadi jemaat mula-mula itu mereka selalu bertekun. Ketika Yesus naik ke surga, mereka selalu bertekun. Untuk apa? Dalam persekutuan, berkumpul, memecah roti dan berdoa. Yang terjadi apa? Mereka ketakutan. Kenapa? Karena rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan saya percaya komunitas itu akan mengalami mujizat, tanda ketika kita semua bertekun. Amin, saudara. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Saudara butuhkan berkat apa? Berkat mujizat apa yang saudara butuhkan? Kesembuhan? Lakukanlah. Maka saya percaya ketika kita bertekun dalam komunitas kita akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Nah, saya rindu kita semua perhatikan. Yang ketiga, dikokohkan kerajaannya. 1 Tawarik 28 ayat 7. Yang saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika apa saudara? Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Nah ini penting saudara. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita bertekun, maka Tuhan akan mengokohkan kerajaan. Nah ini kejadian, ini kisahnya adalah saat Salomo ingin membangun bait Allah. Saat Salomo ingin, jadi Daud itu menyerahkan tongkat estafet itu kepada Salomo. Jadi Salomo sebagai raja berikutnya. Nah janji firman Tuhan karena aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudara perhatikan, kerajaan ini kalau saudara di Alkitab itu huruf kecil saudara. Jadi artinya Salomo itu kerajaan Salomo, ini kerajaan Salomo itu akan dikokohkan kalau dia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan seperti sekarang ini. Demikian juga dalam kita. Saudara, kita semua punya kerajaan-kerajaan. Amin, saudara. Tadi seperti Pak Bayu bilang kesaksian, saya punya bisnis. Kalau mungkin dulu orang kerajaan, kalau sekarang bisnis, saudara. Amin. Tuhan akan mengokohkan bisnis kita. Amin, saudara. Amin. Kalau kita bertekun. Saudara bayangkan, saudara. Pak Bayu 8 bulan nggak dapat ini, tiba-tiba dapat ini, dapat ini. Itu artinya Tuhan kokohkan. Dikokohkan itu bukan cuma sekedar bertahan, tapi bisa berkembang ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Jadi artinya ketiga saudara,
Saat kita bertekun dalam segala perintah dan peraturan Tuhan, maka bisnis kita, usaha kita itu Tuhan kokohkan. Amin, saudara. Saya perhatikan di sini rata-rata punya usaha ya. Yang kerja ada sih 1-2 ya, tapi semuanya punya usaha. Percaya saudara, saudara akan punya bisnis yang kuat, bisnis yang menggurita, bisnis yang makin besar, saudara. Karena apa, saudara? Karena janji firman Tuhan, bukan kita yang lakukan, tapi Tuhan yang lakukan. Amin, saudara. Ya, saudara nggak usah takut, saudara. Tuhan sanggup mengubahkan, membalikan keadaan yang tadi nggak ada jadi ada. Itu bagaimana membalikan telapak tangan. Amin, saudara. Jadi ini 3 berkat yang saudara akan alami kalau kita bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan dengan Allah dan dalam persekutuan dengan manusia. Berkat-berkat ini akan alami. Saya ulangi lagi, yang pertama, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Amin. Salah satu tilsu, ingatlah, Tuhan akan melimpahkan kekuatan pada kita untuk kita tetap bersemangat. Yang kedua, kita akan mengalami berkat dan mujizat, berkat supranatural yang saudara mungkin nggak pikirkan. Saya banyak saudara kesaksian berkat saat saya lagi butuh, Tuhan berikan banyak, saudara. Oleh sebab itu kita bisa sama-sama bertekun. Yang ketiga adalah kita akan dikokohkan bisnis kita, kerajaan. Jadi zaman dulu orang bilangnya kerajaan, tapi saat ini mungkin udah bukan kerajaan lagi, tapi bisnis, usaha kita, pekerjaan kita. Atau mungkin orang yang bekerja, ada orang yang mungkin saat ini sedang kesel, keki sama kita, mau geser kita. Percaya, Tuhan taruh, saudara gak akan tergeser. Amin. Saudara mungkin saat ini, aduh bisnisnya lagi lesu nih, saya jadi apa begini. Percaya saudara, kalau Tuhan janji, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Dia buka melebar ke kiri, ke kanan, dibuka bisnis yang lain. Jadi saudara tidak akan kekurangan. Amin, saudara. Yes. Ya, saya percaya kita semua ingin mengalami berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bertekun dalam persekutuan. Amin. Bersungguh-sungguh bertekad untuk kita mengalami berkat Tuhan. Jadi jangan lagi datang ke gereja itu terseret-seret, apalagi tidak datang. Percayalah, kalau benar-benar emang ada kegiatan yang lain silakan, nggak apa-apa. Cuma kalau